Berjumpa kembali sahabat edukasi dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 semester 2. Judul Sistematika dan Unsur Kebahasaan pada Kritik Sastra dan Esai. Nah, sahabat edukasi, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Ayo kita dengarkan bersama-sama percakapan teman-teman kalian dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung bersama Meli, Febri, dan juga Ibu Dewi Pujiastuti. Selamat mendengarkan. Sahabat edukasi yang berbahagia, berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis sistematika kritik sastra dan esai. Teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam genre teks eksposisi. Kalian masih ingat fungsi teks eksposisi, bukan? Benar, teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Masih ingat jugakah kalian dengan struktur teks eksposisi? Struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dalam teks kritik atau sistematika kritik, terdapat pernyataan pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Jadi, pada pernyataan pendapat, maka tesis yang disampaikan itu adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Kemudian yang kedua adalah argumen. Pada bagian argumen yang disajikan berupa data-data objektif dalam karya serta alasan yang logis. Kemudian langkah yang ketiga adalah penegasan ulang. Dalam kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan kembali tesis dalam kalimat yang berbeda. Di sini, teman kalian Febri akan memberikan contoh sebuah sistematika dari sebuah kritik sastra. Silakan Feb untuk menyampaikan sistematikanya beserta contoh kalimat yang mendukung bagian-bagian tersebut. Oke, berikut ini adalah contoh kritik terhadap capaian eksperimen novel Lelaki Harimau. Pada sistematikanya, yang pertama yaitu pernyataan pendapat. Kutipan teksnya yaitu sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Kutipan teksnya, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen, berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki Harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Kemudian pada bagian argumen, yang pertama, di sana ada semacam kompromi antara semangat eksperimen dengan hasratnya untuk tidak terlalu memberi beban berat bagi pembaca. Rangkaian kalimat panjang yang melelahkan itu diolah dalam kemasan yang lain sebagai alat untuk membangun peristiwa. Kedua,
Secara tematik, lelaki harimau tidaklah mengusung tema besar, pemikiran filsafat atau fakta historis. Ia berkisah tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil. Dan ketiga, pencerita seperti sengaja tidak memberikan dirinya berdiri terpaku pada suatu titik. Ia menyoroti satu tokoh, kemudian secara perlahan beralih ke tokoh lain. Dan kemudian yang keempat, meski begitu, lelaki harimau dilihat dari sudut itu tetap saja menghadirkan kekhasannya sendiri. Selain pola alur yang demikian, Eka menggunakan kalimat-kalimat itu sebagai pintu masuk menghadirkan rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir, hal lain yang juga ditampilkan Eka dalam novel ini menyangkut cara bertuturnya yang agak janggal, tetapi benar secara sematis. Ia banyak menghadirkan metafora yang terasa agak aneh, tetapi tidak menyalahi makna sematisnya. Kemudian pada sistematika yang terakhir, ada penegasan ulang kutipan teksnya dalam beberapa hal, lelaki harimau harus diakui berhasil memperlihatkan sejumlah capaian. Ia menjelma tak sekadar mengandalkan imajinasi, tetapi juga bertumpu lewat proses berpikir dan tindak eksploratif kalimat dengan berbagai kemungkinannya. Ya, itulah contoh sistematika pada teks kritik. Sahabat edukasi, demikianlah contoh dari sistematika sebuah kritik. Tidak hanya sistematikanya saja, tetapi juga oleh Febri dihadirkan contoh-contoh kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah contoh dari sistematika sebuah teks esai yang akan disampaikan oleh Meli. Baik, sahabat edukasi, berikut adalah contoh dari sistematika teks esai. Sama seperti kritik, teks esai juga terdiri dari pernyataan pendapat, argumen, dan penegasan ulang. Untuk pernyataan pendapat, kalimat yang disampaikan oleh penulis adalah, Batman tak hanya satu, maka ia tak berhenti. Kemudian, untuk argumen yang disampaikan oleh penulis, itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya dari sebuah topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tapi tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru. Sebab selalu ada hubungan dengan hal ihwal yang tak berulang, tak terduga dengan ancaman penjahat besar, The Joker atau Bane dalam krisis kota Gotham yang berbeda-beda. Argumen kedua, sebab itu Batman bisa bercerita tentang asal mula, tetapi asal mula dalam posisi yang bisa diabaikan. Wujud yang pertama tak menentukan sah atau tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. Wujud yang kedua dan terakhir bukan cuma sebuah fotokopi dari yang pertama. Argumen ketiga, satu topeng, satu nama. Sebuah sintesis dari variasi yang banyak itu, tapi sintesis itu berbeda dengan penyatuan. Kemudian untuk penegasan ulang, penulis menyampaikan, walhasil, akhirnya selalu harus ada kesadaran akan batas tafsir. Akan selalu ada yang tak akan terungkap. Dan bersama itu, akan selalu ada Gotham yang terancam kekacauan dan keambrukan. Itu sebabnya, dalam The Dark Knight Rises, Inspektur Gordon tetap mau menjaga misteri Batman, biarpun dikabarkan Bruce Wayne sudah mati. Dengan demikian, bahkan penjahat yang tercerdik sekalipun tak akan bisa mengklaim aku tahu. Sahabat edukasi, demikianlah contoh dari sistematika sebuah esai yang telah disampaikan oleh Meli. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh teman kalian, yaitu Meli dan Febri, maka sebuah sistematika, baik itu kritik maupun esai, itu pada dasarnya atau secara umum itu sama, karena keduanya sama-sama merupakan sebuah teks eksposisi, yaitu sama-sama dimulai dari pernyataan pendapat atau tesis. Kemudian yang kedua berisi argumen, dan yang ketiga adalah penegasan ulang.
Tetapi ada sedikit perbedaan antara sistematika kritik dan esai, yaitu pada bagian isinya, terutama pada bagian argumen. Pada sebuah kritik sastra, argumen itu berupa data-data objektif dalam karya sastra, serta dihadirkan alasan-alasan yang logis. Sedangkan argumen pada sebuah esai itu tidak, karena esai merupakan sebuah pernyataan yang bersifat individu. Yang ketiga, yaitu pada bagian penegasan ulang. Pada sebuah kritik, penegasan ulang merupakan ringkasan atau pengulangan kembali secara singkat apa yang telah disampaikan di awal. Sedangkan pada bagian esai, penegasan ulang itu berisi kesimpulan. Demikianlah sahabat edukasi yang telah Ibu sampaikan tentang sistematika penulisan kritik dan esai. Oke, kalau begitu saya sudah jelas Bu untuk kritik dan resensi itu jelas banget perbedaannya. Nah, sekarang kalau untuk kritik dan esai sendiri itu kita bisa lihat dari sudut pandang apa saja ya Bu perbedaannya? Baiklah, ada dua sudut pandang untuk membandingkan kritik dan esai. Yang pertama yaitu berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang kedua adalah berdasarkan pandangan penulisnya. Apa saja sih Bu isinya Bu berdasarkan pengetahuan yang disajikan? Baik, berdasarkan pengetahuan yang disajikan dalam sebuah kritik, objek kajiannya adalah sudah jelas bahwa pasti sebuah karya. Misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis, yaitu yang berhubungan dengan seni. Kemudian yang kedua, ada deskripsi karya bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Itu pada kritik ya Bu? Iya, itu pada kritik. Sedangkan yang ketiga, yaitu menyajikan data objektif. Itu pada sebuah kritik. Kalau identitas perlu disajikan tidak Bu? Dalam sebuah kritik sastra tadi dikatakan bahwa ada deskripsi karya bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Jadi sudah jelas di situ tidak memerlukan identitas yang tebal buku, kapan terbitnya, itu tidak diperlukan. Harga buku termasuk Harga ya Bu, itu tidak juga ya Bu. diperlukan, Oke. ya. Kemudian untuk esai. Objek kajian dari esai dapat berupa karya atau fenomena. Tidak ada ringkasan atau sinopsis karya dan tidak selalu membutuhkan data. Jadi bebas dari pendapat pengarang saja ya Bu kalau untuk esai? Iya. Untuk esai itu memang itu adalah pendapat dari penulis esai itu sendiri. Apakah itu mutlak seluruhnya pendapat dari penulis ataukah ada data dari luar gitu Bu? Pada sebuah esai di sini tidak selalu membutuhkan data. Maksudnya tidak selalu berarti mungkin dalam sebuah esai ada saja yang menghadirkan data atau pendapat. Oh iya. Berarti unsur subjektivitas itu bisa muncul ya Bu di esai ya Bu. Ketika misalnya seorang penulis esai tidak suka kepada si penulis misalnya, maka mungkin saja dia akan membuat penilaian terhadap karya sastra tersebut buruk misalnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena di sini
kan tidak memerlukan data. Kemudian tidak ada ringkasan atau sinopsis. Maka bebas saja seorang penulis esai itu untuk mengungkapkan apa yang ada di benak dia. Oke. Berbeda mungkin dengan sebuah kritik. Karena kritik itu datanya harus objektif, sehingga tidak boleh keluar dari relnya. Baik, itu dari sudut pandang yang pertama ya, Bu. Ya, Dari sekarang sudut pandang yang yang kedua kedua apa, apa Bu? itu, Bu? Baik, untuk berdasarkan pandangan penulisnya di sini ya, sebuah kritik itu adalah penilaian terhadap karya yang dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis. Kemudian yang kedua, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Kemudian ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Itu dalam sebuah kritik. Kritik. Sedangkan dalam esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Yang kedua, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Sedangkan yang ketiga, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Jadi bisa saja misalnya yang menarik pada unsur tokoh, maka si penulis esai akan membahas hanya pada unsur tokoh itu saja ya, Bu? Iya, itu pun berdasarkan pandangan penulis. Karena pada sebuah esai itu kajian teorinya tidak ada. Sehingga di sini untuk sebuah kritik itu lebih terikat pada aturan, sedangkan untuk sebuah esai itu bisa bebas. Oh, jadi kalau misal ada sebuah dibilang namanya kritik, tapi tidak ada kajian teori yang sudah mapan, jadi itu nggak bisa dibilang kritik ya, Bu ya? Iya, karena di sini segala sesuatu yang dibicarakan dalam sebuah kritik itu harus mengacu pada teori-teori tertentu tentang apa yang dibahasnya. Oke. Berarti untuk kemungkinan saya menjadi seorang penulis esai lebih besar daripada saya penulis kritik ya, Bu, kalau seperti itu. Iya dong, pastinya seperti itu. Maka ayo, mulailah mencoba untuk menulis sebuah esai yang bisa dipublikasikan di surat kabar. Karena dengan sedikit menulis, lama-lama juga akan menjadi suatu kebiasaan yang menghasilkan. Oke, Bu, akan segera dicoba untuk memulai menulis esai. Oke, Bu, kami sudah paham materi yang tadi Ibu sudah sampaikan mengenai perbandingan antara kritik dan esai. Ya, tadi sudah dijelaskan ada 2 perbandingan ya, Bu, berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan juga berdasarkan pandangan penulisnya. Ya, baik, mungkin ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kalian untuk menulis sebuah esai terutama. Karena kalau untuk menulis sebuah kritik pastinya mungkin masih berat untuk kalian lakukan, karena di sini ada kajian-kajian teori yang memang harus kalian kuasai. Dan mungkin itu kalian harus belajar lebih jauh lagi. Demikianlah perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan dan berdasarkan pandangan dari penulisnya. Oleh sebab itu, sahabat edukasi, Ibu mengharapkan bahwa setelah kalian mengetahui tentang seperti apa sih sebuah esai, seperti apa sih sebuah kritik, maka diharapkan kalian belajar menulis dari yang paling sederhana, yaitu membuat sebuah esai. Esainya pun esai yang sederhana. Semoga kalian dapat mencoba untuk menulis sebuah karya, dan itu akan bermanfaat bagi kalian. Sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, bahwa sekarang ada gerakan literasi. Nah, ini merupakan sebuah gerakan nasional yang setiap sekolah harus melakukan itu. Apa sih sebenarnya kegiatan literasi? Apakah literasi hanya membaca? Itu salah.
literasi tidak hanya membaca. Dari membaca kalian bisa mengembangkan menjadi menulis. Dari menulis kalian bisa mengembangkan menjadi sebuah penemuan atau sebuah ilmu yang bisa kalian tularkan kepada teman-teman kalian. Itu maksud sebuah literasi. Ayo, sahabat edukasi, kita coba untuk menggerakkan kegiatan literasi ini di sekolah kalian masing-masing. Karena kegiatan literasi ini sering dilombakan loh, Nak. Sahabat edukasi, berikut ini akan diberikan penggalan contoh sebuah esai serta contoh sebuah kritik. Untuk contoh sebuah esai akan disampaikan oleh Meli. Silahkan Meli untuk memberikan sepenggal contoh tentang esai. Oke, ini adalah sepenggal contoh dari esai yang kebetulan berupa film yang judulnya Batman yang ditulis oleh Bapak Gunawan Muhammad. Batman tak pernah satu, maka ia tak berhenti. Apa yang disajikan Christopher Nolan sejak Batman Begins 2005 sampai dengan The Dark Knight Rises tahun 2012 berbeda jauh dari asal muasalnya. Tokoh cerita bergambar karya Bob Kane dan Bill Finger dari tahun 1939. Bahkan tiap film dalam trilogi Nolan sebenarnya tak menampilkan sosok yang sama, meskipun Christian Bale memegang peran utama dalam ketiga-tiganya. Tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya dari sebuah topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tapi tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru. Sebab selalu ada hubungan antara hal ihwal yang tak terulang, tak terduga dengan ancaman penjahat besar, The Joker atau Bane dalam krisis kota Gotham yang berbeda-beda. Sebab itu, Batman bisa bercerita tentang asal mula, tetapi asal mula dalam posisinya yang bisa diabaikan. Wujud yang pertama tak menentukan sah atau tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. Wujud yang kedua dan terakhir bukan cuma sebuah fotokopi dari yang pertama. Tak ada yang sama yang jadi model. Yang ada adalah simulacrum yang masing-masing justru menegaskan yang beda dan yang banyak dari dan ke dalam dirinya. Dan tiap aktualisasi punya harkat yang singularis, tak bisa dibandingkan. Mana yang asli, tak serta-merta mesti dihargai lebih tinggi. Sebab kreativitas berbeda dari orisinalitas. Kreativitas berangkat ke masa depan. Orisinalitas mengacu ke masa lalu. Masa yang telah silam itu tentu saja baru ada setelah ditemukan kembali. Akan tetapi, arkeologi yang menggali dan menelaah petilasan tua perlu dilihat sebagai bagian dari proses mengenali masa lalu yang tak mungkin dikenali. Pada titik ketika masa lalu mengelak, ketika kita tak merasa terkait dengan petilasan tua, ketika itulah kreativitas lahir. Saya kira bukan kebetulan ketika dalam komik Night on Earth karya Warren Ellis dan John Cassaday tahun 2003, Planetary, sebuah organisasi rahasia, menyebut diri Archaeologists of the Impossible. Para awaknya datang ke kota Gotham
untuk mencari seorang anak yang bisa membuat kenyataan di sekitarnya berganti-ganti seperti ketika ia dengan remote control menukar saluran televisi. Kota Gotham pun tak berubah dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain, dan Batman, penyelamat kota itu, bergerak dalam berbagai penjelmaannya. Ada Batman yang menuntut balas yang digambarkan Bob Kane, ada Batman yang muncul dari serial televisi tahun 1966 yang dibintangi oleh Adam West sebagai Batman yang lunak. Ada juga Batman yang suram, menakutkan dalam cerita bergambar Frank Miller. Semua itu terjadi di gang tempat ayah Bruce Wayne dibunuh penjahat yang membuat si anak jadi pelawan laku kriminal. Satu topeng, satu nama, sebuah sintesis dari variasi yang banyak itu, namun sintesis itu berbeda dengan penyatuan. Ia tak menghasilkan identitas, yang satu dan pasti. Hal yang lebih penting lagi, sintesis itu tak meletakkan semua varian dalam sebuah norma yang baku. Tak dapat ditentukan mana yang terbaik, tepatnya mana yang terbaik untuk selama-lamanya. Demikianlah contoh esai yang telah disampaikan oleh Meli. Kemudian Febri akan memberikan contoh sebuah kritik. Kali ini saya akan membacakan sebuah contoh kritik mengenai eksperimen lelaki harimau. Berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja. Lelaki harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian, pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Ya, itu contoh sebuah kritik pada novel Lelaki Harimau. Berikut ini contoh sebuah kritik yang akan disampaikan oleh Febri. Kali ini contoh sebuah kritik tentang penulis mengubah sejarah hidup dengan Madre. Dewi Lestari yang juga dikenal dengan nama Penadi, lahir di Bandung 20 Januari 1976. Sepanjang kiprahnya sebagai penulis sejak tahun 2001, telah memperoleh berbagai penghargaan karya sastra dan semua bukunya selalu menjadi bestseller. Beberapa bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Namun baginya, hadiah terbesar sebagai penulis ada ketika karyanya dapat menyentuh bahkan mengubah hidup pembacanya. Madre merupakan buku yang ketujuh, sekaligus kumpulan fiksi ketiganya setelah Filosofi Kopi. Dan Resto Verso, ia tinggal di pinggir kota Jakarta yang tenang bersama suami dan 2 anaknya tercinta. Madre yang menceritakan kisah hidup seorang bernama Tansen tiba-tiba mendapat warisan dari orang yang sangat belum ia kenal. Bernama Tan Sigi, orang yang mencantumkan namanya dalam daftar warisan di surat wasiatnya. Seketika itu, Tansen bingung karena merasa dimasukkan ke dalam cerita yang dia tidak mengetahui sama sekali apa yang sedang terjadi. Suatu hari, Tansen bersama seorang pengacara yang ditunjuk Pak Tan menuju sebuah toko tua tanpa pelang. Masuklah kedua orang itu, dan di dalam disambut oleh Pak Hadi, penjaga toko tua itu. Rupanya penjaga rumah itu sangat menantikan sekali kedatangan Tansen ke tempat yang mati itu. Sempat Tansen menolak dan ingin memberikan warisan yang menjadi haknya itu untuk diberikan kepada Pak Hadi. Namun, seiring berjalannya waktu, saat Pak Hadi menceritakan silsilah dan cerita asal-muasal kenapa nama Tansen disebut dalam surat wasiatnya. Namun pada akhirnya, Tansen mau menerima harta waris itu dari Pak Hadi. Dikeluarkannya amplop dan diberikannya kepada Tansen. Ternyata isi amplop itu adalah kunci untuk membuka brankas yang saat itu dibuka berisi sebuah biang yang disebut Madre. Sejak itu, kehidupan Tansen yang semula tak teratur, hidup bebas hari demi hari, mulai berubah. Pekerjaan yang ia geluti kini adalah untuk menghidupkan kembali tokoh yang telah lama mati. Padahal dulu toko roti itu merupakan yang terlaris di Jakarta. Mulai saat itu, Tansen mulai serius menggarap pekerjaan besarnya itu, sesuai dengan jiwa pemudanya hingga sukses dan berjaya seperti dulu kala.
Demikianlah dua contoh yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian, yaitu Meli yang memberikan contoh sebuah esai, serta Febri yang memberikan contoh sebuah kritik. Dari beberapa hal yang telah disampaikan tadi, sahabat edukasi, maka kalian dapat menyimpulkan, kalian dapat memahami sebenarnya apa perbedaan antara kritik dengan esai. Kemudian dari perbedaan itu, apakah yang paling mendasar yang harus kalian ketahui tentang kritik dan esai? Karena setelah sahabat edukasi mendengarkan contoh-contoh tadi, mungkin bisa secara langsung memahami perbedaannya. Ibu akan sedikit mengulang tentang kritik atau esai. Sebuah kritik sastra merupakan pertimbangan baik buruk karya sastra, penerangan, dan penghakiman karya sastra. Maksudnya di sini adalah menghakimi karya sastra tersebut. Apakah karya sastra tersebut baik, ataukah masih banyak kekurangannya. Sedangkan esai, terutama untuk esai sastra, adalah karangan bebas atau prosa yang mengupas secara sepintas tetapi akurat, padat, dan jelas mengenai suatu masalah berkaitan dengan kesusastraan, baik seni maupun budaya, dengan sudut pandang penulisnya sendiri. Seperti contoh esai yang telah disajikan oleh Meli tadi, yaitu tentang Batman. Batman menurut pandangan Gunawan Muhammad itu seperti tadi yang telah disampaikan oleh Meli. Maka kalau kita tarik sebuah kesimpulan yang sederhana, sebuah kritik itu sangat terikat oleh teori-teori yang harus dipahami oleh penulis kritik itu sendiri. Teori apakah yang harus dipahami? Yaitu kalau kita mengkritik sebuah karya sastra, maka teori-teori sastra itu harus dikuasai dengan benar. Kemudian teori tersebut diambil dari pendapat siapa juga harus jelas, sehingga menjadi sebuah data yang akurat. Sedangkan untuk sebuah esai, karena esai sastra terutama adalah merupakan sebuah karya prosa yang tadi Ibu sampaikan, yaitu yang mengupas secara sepintas tetapi akurat, padat, dan jelas mengenai suatu hal. Yaitu pada contoh Batman karya Gunawan Muhammad yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Apakah itu mungkin bentuk pakaiannya atau mungkin bentuk-bentuk yang lain, tetapi yang pasti Gunawan Muhammad memberikan apresiasi tentang film Batman atau tentang tokoh Batman itu sendiri. Di sini Gunawan Muhammad dapat lebih bebas dalam menyampaikan pendapatnya, yaitu pendapat tentang tokoh Batman. Dia bebas menurut karakter dan menurut apa yang dia sukai, karena pada esai ini lebih menonjol pada apa yang dia kagumi, yang dia sukai. Itulah tadi sahabat edukasi, kita sudah dapat membandingkan antara teks kritik dan teks esai. Sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita mengenai menganalisis kritik dan esai. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu pembelajaran kalian di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.